SP3 kan laporan kami itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak pernah pecah belah yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Roy Suryo dan kawan-kawan, lihat tuh pengacara kalian lawak kali. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara? Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran. Nggak perlu menang katanya. Loh, sebagai pengacara menang itu penting. Masa hanya benar doang? Loh, kalau benar tapi nggak menang berarti bisa jadi salah kan? Pemerintah harus tegas, khususnya kepolisian, agar segera ditangkap yang namanya Roy Suryo dengan kawan-kawan. Karena ini semua menjadi perpecahan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si tompel pel yang lagi-lagi ya kan kesurupan ketika live ya dalam sebuah talk show gitu ya, yang disiarkan di salah satu televisi swasta nasional. Ini tompel ngamuk-ngamuk kayak kerasukan jin kuda lumping teman-teman ya. Tidak memberikan kesempatan lawan diskusinya untuk berbicara, dia nyerocos saja ya. Seperti inilah karakter mereka-mereka yang selama ini berada di kubu pembenci Pak Jokowi ya kan. Sekali lagi ya, ini saya tanya ini ya kan, si tompel ini sebetulnya pengacara apa ahli nujum sih? Hanya gara-gara dipertanyakan ya kan, karena dia tidak pernah menang gitu loh dalam membela klien di persidangan. Si tompel langsung ngamuk-ngamuk. Katanya nggak perlu menang ya, kita hanya menyuarakan kebenaran. Lah kok membela klien nggak perlu menang? Berarti kalau membela klien nggak perlu menang ya kan, nggak menang berarti kan memang nggak benar gitu loh. Faktanya majelis hakim tidak memutus perkara itu dengan kemenangan kan, seperti itu. Ya jelas lah nggak mungkin bisa menang ya kan. Wong ini si tompel berpikirnya pakai pantat. Kalau ngomong asal jeplak ya kan. Jadi siapapun klien yang dia bela, urusan apapun, kasus apapun, 11.000 triliun % pasti akan berujung di balik jeruji besi. Kenapa nggak sekalian si tompel dikandangin juga? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo dan kawan-kawan, lihat tuh pengacara kalian lawak kali. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara? Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran. Nggak perlu menang katanya. Loh, sebagai pengacara menang itu penting. Masa hanya benar doang? Loh, kalau benar tapi nggak menang berarti bisa jadi salah kan? Lagian lucu ya pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan nih, Bang Kosinudin. Ditanya Bang Silvester, kamu menang perkara udah berapa kali? Dia jawab, nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran di sini. Loh, kalau begitu berarti perkara Roy Suryo CS dan kawan-kawan yang di Polda ini curiga aku nih. Ini bisa menang nggak nih? Karena kata dia nggak perlu menang. Jangan-jangan mau kalah nih. Ya udah, tulis di kolom komen menurut kalian nanti akan menang apa kalah nih Roy Suryo. Jangan lupa nontonin mereka. Kami makan nih keripik singkong balado daun jeruk sama keripik singkong rujak daun jeruk. Gas, cekot di bawah, lagi murah banget. Cekot gas. Nah, iya kan? Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adril Purbaya. Ini walaupun cekakak-cekikik ya, cengangas-cengenges, cengar-cengir dalam menyampaikan pendapat dan sambil makan ya, karena sedang promosi juga.
promosi makanan, iya kan? Tapi perlu diketahui ini orang bukan buta hukum. Ini orang melek hukum karena yang bersangkutan ini adalah seorang pengacara, seorang lawyer yang berdomisili di Jakarta, ya kan? Jadi apa yang dia sampaikan itu ya berdasarkan kacamata ilmu hukum. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adril Purba, bahwa kalau membela klien yang penting itu menyuarakan kebenaran, ya nggak perlu menang atau kalah, nggak peduli menang atau kalah. Ya berarti bukan karena kebenaran, ya kan? Karena kalau kalah berarti ya salah, ya kan? Nggak bener gitu loh. Makanya diputus bersalah oleh hakim, kan begitu logikanya. Aduh, Pel, kau ini lulusan mana sih, ya kan? Lanjut. SP3 laporan kami itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri Anda dampingi masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingi masuk. Kalau bisa semua Anda dampingi masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya malu. Faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada peradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Ya, barusan kita telah menyaksikan ya seseorang yang sedang kesurupan ya, yang mengaku sebagai seorang lawyer, tetapi menurut saya lebih dekat pada ahli nujum ya. Jadi bukan ahli hukum melainkan ahli nujum. Jadi kerjaannya ya kan uring-uringan aja. Setiap debat bukan berusaha menunjukkan bukti agar klien yang dia bela itu terlihat benar, ya kan? Ya kan? Kan biasanya seperti itu. Orang yang dibela ini benar ataukah salah, biasanya kuasa hukumnya itu berusaha menunjukkan bukti-bukti agar kliennya terlihat benar, walaupun belum tentu benar, tapi berusaha agar terlihat benar. Tapi si ahli nujumnya satu ini enggak gitu loh. Setiap perdiskusian apapun, perdebatan apapun, isinya ngamuk. Aduh, ahli nujum, nggak pernah menang rupanya kau dalam membela klien. Makanya kau butuh panggung agar terkenal. Tapi percayalah ya, semakin kau terkenal, semakin kau nyungsut, nggak akan mungkin ada orang yang mau menggunakan jasamu sebagai lawyer karena sudah terbukti nggak pernah menang. Lanjut. Pemerintah harus tegas, khususnya kepolisian, agar segera ditangkap yang namanya Roy Suryo dengan kawan-kawan. Karena ini semua menjadi perpecahan bangsa. Terjadi anak bangsa jadi perpecahan. Kalau memang ada kesalahan, secara hukum ada jalannya. Nah, udah gemes deh ya kan. Kenapa sih dilama-lamain? Ya karena itu tadi seperti yang dibilang oleh Jokowi, ada orang besar yang melindungi ya kan para cecunguk-cecunguk yang selama ini mempersoalkan ijazah palsu. Tetapi percayalah ya kan, melalui proses hukum yang komprehensif ya kan, pelan tapi pasti, ini orang-orang semuanya akan berakhir di balik jeruji besi, dan aktor intelektualnya juga nanti pasti akan dijerat dan ya mendapatkan hukuman juga ya, minimal ya hukuman hukuman sosial dari masyarakat begitu ya. Partainya semakin gak ada yang milih dan orang tersebut tidak memiliki pengaruh apapun di negeri ini. Lanjut. Saya tantang lagi para dapat sumpah jatuh Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didana dana besar dan ada orang di belakang kita. Saya nggak kenal kamu. Nggak ada urusan sama kamu. Nggak ada urusan sama dia. Saya nggak kenal ini orang minta sumpah Al-Quran. Ayo sumpah Al-Quran untuk buat apa? Karena bahasa sekarang ini. Ya buat apa sumpah Al-Quran? Untuk bicara kebenaran, Farhan. Urusan kamu. Itu urusan saya, urusan kamu juga. Udah ini dilaporin polisi. Anda mau ngomong? Anda mau ngomong apa? Nggak nyambung, ketik malu loh kamu. Kan tadi kamu pernyataan Pak. Bukan, ini Pak Roy Suryo bilang ingin ikut di. Gue minta kerjaan sama lu. Ijazah mau ikut di TPUA. Nggak pernah. Oke. Anda mau Anda mau menyatakan bahwasanya Ibu Kurnia pernah bicara itu juga. Rustam, itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPUA, tapi kita tolak.
Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal Ibu. Alah. Oke. Jangan kali mulut kau yang ngarang-ngarang, malu kamu sana. Kau yang malu. Udah, nggak ada kaitan itu. Yang malu Farhat. Nggak ada. Itu ngarang aja. Pekerjaan apa itu ngarang aja itu. Dia pengen masuk TV itu. Oke. Coba. Teman-teman, saya yakin ya, para ternak Mulyono itu bukan hanya 99%, tetapi 11.000 triliun persen itu pasti waras. Saya tidak mengatakan cerdas ataukah tidak cerdas ya. Yang jelas ternak Mulyono itu sudah terbukti adalah golongan-golongan orang yang waras ya. Karena anak Abah itu mengaku golongan orang cerdas, tapi nyatanya banyak yang nggak waras ya kan. Nah coba, barusan yang kita saksikan itu apa? Sesuatu yang tidak nyambung, ya kan? Ya seperti itulah faktanya gitu loh. Orang-orang ini adalah golongan orang-orang yang tidak nyambung. Si Rai Panci menuduh Farhat Abbas ngemis-ngemis untuk menjadi tim pengacaranya TPUA. Tapi orang yang dijadikan saksi malah ngajak sumpah pocong atau apa tadi itu ya. Ya terkait tuduhan bohir di balik isu ini. Lah gimana ceritanya? Aduh, Panci. Nah, lanjut. Bukti Roy Panci dan kawanannya atau yang sering disebut TPUA adalah pembohong. Simak video ini. Mas Farhat, ya. Anda pernah nggak, ini saya buka aja, Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini tidak pernah. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana? Bohong. Buktinya mana? Siapa? Ya, tuh ada itu. Nah, ini baru kenal saya ini. Itu Pak Rustam. Pak Rustam, silakan. Rustam, saya tidak pernah ketemu kau, barusan kemarin. Enggak, Pak, nggak usah maju, pakai mikrofon aja. Pakai mikrofon. Pakai mic. Ada. Jadi karena ditolak oleh terus kemudian sekarang ini orang baru ketemu kemarin. Dengar dulu. Ini orang baru ketemu kemarin, katanya dia orang dari Ternate, kenal saya. Betul. Gak pernah, ya, tapi saya nggak pernah minta kerjaan sama dia. Minta kerjaan? Emang lo siapa minta kerjaan sama gua? Ya itu udah salah kan? Gile kali. Ya udah stop dulu, Pak. Saya musik ini. Udah kamu stop aja enggak? Ini klarifikasi Pak Suryo bahwa saya mengajak sumpah Al-Quran yang namanya Farhat Abbas. Itu salah. Salah. Nah, saya tantang lagi Farhat Abbas sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didanai dana besar. Harusnya Roy Panci, Rismon, dan Tifa, kalau memang mereka punya muka, mereka harusnya malu. Tapi karena mereka nggak punya muka, makanya mereka juga nggak punya malu. Terlalu pede mengatakan orang lain itu bohong. Padahal temannya sendiri yang pembohong. Harusnya malu Roy, Anda malu harusnya. Tapi saya juga mau dengar pendapat kalian gimana teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Nah, saya sependapat. Kalau memang orang-orang tersebut memiliki muka, ya kan, memiliki rasa malu, ya kan, beda lagi kalau sudah pedot ya, pedot atas bawah luar dalam beda lagi, ya kan. Nah, seharusnya orang-orang itu malu ketika semua tuduhannya itu tidak pernah terbukti, bukan hanya sekarang saja loh. Tuduhan apapun yang mereka layangkan, ya kan, mulai isu ijazah palsu yang katanya Ela ya kan, Ela elo itu kan sekarang nggak pernah kedengaran lagi. Kenapa ya? Karena sudah mental. Mereka sebetulnya asal jeplak aja dan terbukti mereka nggak bisa membuktikan. Akhirnya apa? Ya sekarang mereka macam kayak gitu, udah meninggalkan Ela elo itu. Beralih ke skripsi, beralih ke KKN, beralih macam-macam, ya kan? Dan termasuk yang sekarang menuduh Farhat Abbas sebagai pendatang baru yang membela Pak Paiman adalah orang yang katanya itu ngemis menjadi tim pengacaranya TPUA. Tapi ya dijadikan saksi, ya kan? Malah omongannya ngelar ngidul. Coba bayangin kalau punya muka mereka sudah malu 7 turunan, bahkan 7 tanjakan, ya kan? Lanjut. Kita bilang Bang Roy Suryo jangan banyak stres, jangan banyak depresi, ya. Hadapilah semua masalah dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan, banyak berdoa lagi kita ucapkan ya. Tapi yang paling penting jangan kemudian dia stres dan depresi, nanti bahaya. Orang kalau depresi kan kalau salah bisa bunuh diri, jadi jangan sampai dia bunuh diri lah, gitu. Jadi dia harus tawakal, pasrah sama Tuhan, hadapilah masalah, hadapilah persoalan hukum dengan baik dan benar. Seperti dia dulu kan, waktu dia kena kasus yang yang zaman dulu juga itu kan dia kan hadapi masalah dengan sakit. Nah, mungkin itu juga bisa dipakai itu cara. Nah, Duli Payu marah,
praktisi hukum. Ini sangat menohok sekali ya pesan yang disampaikan oleh praktisi hukum barusan, ya kan? Intinya meminta agar si Rai Panci dan kawan-kawan ini agar tidak stres ya, karena kalau seringan stres itu bisa depresi. Dan kalau depresi itu bisa bahaya ya, bisa bundir ya kan. Bundir apa bundir Bang? Wah, itulah pokoknya, nggak boleh menyebutkan secara eksplisit karena itu melanggar kebijakan. Kan seperti itu. Iyalah. Ya, saran saya mungkin sekarang itu lebih sering-seringlah berkumpul dengan keluarga, kemudian juga perbanyaklah ibadah. Bagi yang muslim silakan zikir, bagi yang selain non muslim ya silakan bagaimana cara mereka beribadah, ya kan? Kenapa? Agar kalian gak depresi, agar kalian gak stres, ya, gak stres, nah, karena bisa jadi bahaya sekali, bisa bundir nanti. Aduh, atau mungkin mereka memang sengaja ya agar terlihat tidak waras, agar terlepas dari semua jerat hukum. Karena orang-orang gila itu nggak bisa dihukum. Astagfirullah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.